Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang containment dalam peralatan medis. Yang beranggotakan Amila Rafika Dewi, Grace Ridi Ritnawati, Erwin Rediansyah, Siti Nurlaila, Regina Ferianti, Yelda Lestari, Wati Riswati Ningsih. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cost containment dalam peralatan medis, yaitu ada pengertian, klasifikasi peralatan medis, dan tujuan. Pengertian dari cost containment adalah suatu cara atau upaya untuk mengendalikan pembiayaan atau menekan biaya sampai ke titik keefektifan harga sebagai upaya merasionalisasi biaya. Cost containment dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengadaan peralatan medis. Maka, cost containment dalam peralatan medis adalah upaya untuk merasionalisasi biaya pengadaan peralatan medis. Biaya untuk pengadaan atau pembelian peralatan medis dikendalikan sampai ke titik pembiayaan atau cost effectiveness. Untuk konsep cost containment yaitu ada 4. Yang pertama dari SDM, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan tentang cara bekerja, memahami jenis pekerjaan, akan meningkatkan kinerja dan minimalkan kesalahan di dalam bekerja. Untuk yang kedua, pemeliharaan, jangan menunggu laporan adanya kerusakan sarana, prasarana, lingkungan, dan sebagainya. Tapi, lakukan inspeksi berdasarkan mapping. Yang ketiga, pemakaian bahan atau alkes pakai habis yang tidak rasional. Yang keempat, pemakaian alkes, mesin, atau inventaris lainnya kurang maksimal, utility, atau tidak sesuai SOP. Untuk pemeliharaan alat alkes atau alat-alat kesehatan yaitu adanya Permenkes nomor 52 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu ada Permenhan RI nomor 30 tahun 2016 tentang pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dan yang terakhir ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa dengan 13 peraturan lembaga sebagai turunannya. Untuk klasifikasi peralatan medis, yaitu ada peralatan medis yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan adalah sebagai berikut. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu adalah yang pertama, diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan, atau pengurangan penyakit. Yang kedua, diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan, atau kompensasi kondisi sakit. Yang ketiga, penyelidikan, penggantian, memodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologis. Untuk yang keempat, mendukung atau mempertahankan hidup.
Untuk selanjutnya yaitu yang kelima adalah menghalangi pembuahan. Yang keenam, desinfeksi alat kesehatan. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia. Lalu untuk selanjutnya adalah alkes dibagi menjadi golongan dan situasi, antara lain yang pertama dari fungsinya, yang kedua dari sifat pemakaiannya, yang ketiga kegunaannya, yang keempat umur peralatan, dan yang kelima adalah macam dan bentuknya. Dan untuk yang selanjutnya, yang keenam itu adalah katalog pabrik. Yang ketujuh, keputusan Kementerian Kesehatan RI nomor 116 SK 79. Dan yang terakhir adalah kepraktisan penyimpanan. Untuk tujuan cost containment, yang pertama adalah data mengenai kebutuhan jumlah alat kesehatan berdasarkan spesifikasi teknis dan fungsi. Yang kedua, data standar peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Yang keempat, informasi biaya pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis. Yang keempat, informasi kebutuhan mengenai pelatihan dan biayanya. Yang kelima, informasi terbaru mengenai peralatan kesehatan atau kecanggihan. Yang keenam adalah efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Untuk pengadaan peralatan kesehatan, yaitu memilih peralatan medis dengan prinsip fungsi yang sesuai dengan kebutuhan dan memilih pabrik yang memiliki sertifikat yang baik. Peralatan medis memerlukan daya tahan yang dapat diandalkan. Biasanya, merek terkenal memiliki daya tahan yang tinggi. Untuk selanjutnya, perbandingan informasi harga berdasarkan spesifikasi memadai dengan fungsi. Lalu, jika memungkinkan pembelian peralatan medis dengan merek yang sama untuk memudahkan pemeliharaan peralatan di masa yang akan datang. Diharapkan biaya pemeliharaan akan minimal dan menurunkan harga secara signifikan jika pembelian dalam partai besar. Lalu yang terakhir, memperhatikan saran dari komite medik secara formal. Kemudian, menghitung break-even point atau BEP dengan cermat, membandingkan utilisasi dan rata pasien yang akan dilayani dengan peralatan medis tersebut. Selanjutnya, mencari informasi kepada rumah sakit lain yang sudah berpengalaman tentang peralatan medis yang akan dibeli. Untuk yang terakhir, tidak membeli peralatan medis berharga murah yang sering kali boros dalam penggunaan tenaga listrik, mudah panas, sudah kontak, dan mudah rusak. Hal ini akan dapat menambah pengeluaran biaya untuk mengganti peralatan medis tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.